Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wulandari, NPM 1811060087, kelas Biologi D, dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nifsi Ramdini MSI. Tugas mata kuliah Hortikultura dengan judul Kumis Kucing. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kumis kucing, atau bisa disebut dengan nama Latin Orthosiphon aristatus, atau dikenal dengan nama kumis kucing. Kumis kucing ini termasuk tanaman dari familia Lamiaceae atau Labiatae. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia yang mempunyai manfaat dan kegunaan yang cukup banyak dalam menanggulangi berbagai penyakit. Kumis kucing ini merupakan tanaman obat berupa tumbuhan berbatang basah yang tegak. Selanjutnya yaitu mengenai tentang klasifikasi kumis kucing, yaitu Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, kelas Dicotyledonnae, Ordo Tubiflorae atau Solanales, famili Labiatae, genus Orthosiphon, spesies Orthosiphon aristatus. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ciri-ciri kumis kucing. Nah, tanaman kumis kucing ini mempunyai ciri-ciri yaitu semak pendek dengan batang agak berkayu dan berbulu halus. Daunnya pun berbentuk bundar telur, sedikit lonjong dan memanjang. Kemudian, untuk tepi daun pada tanaman kumis kucing ini memiliki daun berbentuk bergerigi, berbulu halus, ujung dan pangkalnya pun berbentuk runcing. Untuk mahkota, tanaman kumis kucing ini berupa tandan dengan panjang 7 hingga 29 cm, mahkota bunga berwarna putih, dan benang sari mencuat keluar mirip dengan kumis kucing. Untuk bunganya ini tersusun dalam bentuk tandan dalam jumlah banyak, berwarna putih keunguan, buahnya pun keras, memanjang, serta berkerut halus. Untuk batang pada tanaman ini agak berkayu, berbulu halus, batang basah, dan tegak. Untuk tanaman, kumis kucing ini merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia yang mempunyai manfaat dan kegunaan yang cukup banyak dalam menanggulangi berbagai penyakit. Mudah tumbuh di tempat-tempat yang teduh atau terlindungi, dan tidak terlalu kering, dan juga tumbuh liar di tepi jalan, seperti di hutan jati, hutan bambu, atau di tempat lain yang kurang terurus. Untuk kandungan nutrisi atau senyawa bioaktif pada kumis kucing. Nah, kandungan nutrisi dan khasiat kumis kucing yang diklaim bisa menjadi obat penyakit ginjal. Tanaman kumis kucing ini atau bisa disebut dengan Orthosiphon aristatus atau dikenal pula dengan sebutan Javati, sudah sejak lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini memang diyakini memiliki sejumlah khasiat meskipun perlu bukti ilmiah lebih banyak. Tanaman kumis kucing digunakan mulai dari bagian daun dan ujung batangnya. Kumis kucing ini paling sering digunakan melalui mulut untuk mengobati berbagai kondisi saluran kemih, kandungan kemih, dan ginjal. Tetapi baru ada penelitian ilmiah terbatas untuk mendukung klaim penggunaan ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Javati ini dapat meningkatkan kehilangan air tubuh melalui urin atau efek diuretik, menghentikan kejang, mengurangi pembekakan, dan membantu melawan bakteri. Kegunaan dan efektivitasnya: tekanan darah tinggi, infeksi pada ginjal, kandungan kemih, atau uretra, atau bisa disebut dengan infeksi saluran kemih atau ISK. Keluhan liver, gangguan kandung kemih dan ginjal, batu empedu, batu ginjal, encok, osteoartritis sendi, pegal atau rematik, dan kondisi lain. Nah, untuk kumis kucing ini dapat meningkatkan kehilangan air tubuh melalui urin atau efek diuretik, menghentikan kejang, mengurangi pembekakan, dan membantu melawan bakteri. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tentang manfaat tanaman. Nah, untuk manfaat tanaman kumis kucing ini seringkali digunakan sebagai obat terapi irigasi, yakni dengan cara meminum obat yang mengandung kumis kucing dengan banyak air, agar Anda buang air kecil lebih sering dan banyak. Secara keseluruhan, manfaat kumis kucing yaitu antara lain
Yang pertama yaitu menghancurkan batu ginjal. Nah, salah satu manfaat kumis kucing ini menghancurkan batu ginjal. Teh herbal yang mengandung daun kumis kucing sudah banyak dipakai sebagai obat penghancur batu ginjal. Namun, batu ginjal yang bisa diatasi dengan daun kumis kucing ini hanya berukuran kecil, yakni kurang dari 5 cm. Manfaat kumis kucing lainnya ialah menyehatkan saluran pembuangan, termasuk menyembuhkan infeksi ginjal, infeksi kandung kemih, infeksi saluran kemih, sering buang air kecil, hingga menghancurkan batu kandung kemih. Selanjutnya yaitu mengatasi batu empedu. Manfaat kumis kucing ini didapat dengan cara mengombinasikan ekstra daun kumis kucing dengan tumbuhan lain seperti Sochus spp atau Barleria spp. Kombinasi tersebut juga diklaim bisa meringankan penyakit nefritis, batu empedu, dan diabetes. Kemudian untuk mengobati encok dan rematik. Nah, manfaat kumis kucing ini dapat mengobati encok dan rematik. Hal ini berasal dari kandungan enzim flavonoid yang mampu meringankan gejala encok. Selain dikonsumsi mentah, bisa dicampur ekstra kumis kucing dengan tanaman lain untuk memaksimalkan efek ini. Cara mengolah kumis kucing yang sama juga dapat digunakan untuk meringankan gejala rematik. Selanjutnya yaitu untuk menurunkan tekanan darah. Manfaat kumis kucing ini dapat menurunkan tekanan darah. Pada penelitian ini memperlihatkan konsumsi suplemen yang mengandung ekstra daun kumis kucing seperti berberin, monakolin, dan polycosanalos dalam dosis tertentu mampu mengatasi tekanan darah tinggi. Namun, manfaat kumis kucing yang satu ini tidak seampuh efek pil air yang disebut dengan hidrokoloratiazid. Yang terakhir yaitu menurunkan kadar gula darah tinggi. Nah, manfaat kumis kucing ini seringkali digunakan sebagai pengobatan bagi pengidap diabetes. Kandungan saponin, minyak astrini, dan genkosoid ortosifonin yang ada pada kumis kucing ini diyakini dapat menurunkan kadar gula darah tinggi. Selanjutnya yaitu syarat tumbuh. Beberapa syarat tumbuh pada tanaman kumis kucing tersebut ini meliputi 3 syarat, yaitu yang pertama iklim. Nah, pada tanaman kumis kucing ini, sinar matahari yang dibutuhkan harus penuh tanpa ternaungi. Sinar matahari yang dapat dengan tidak penuh akan menyebabkan kualitas dari daun tanaman kumis kucing ini menurun. Sedangkan suhu harian yang dibutuhkan agar tanaman kumis kucing ini dapat tumbuh berkisar antara 15 sampai 25 derajat Celcius. Nah, iklim pada suatu tempat ini mempengaruhi sekali pada tanaman kumis kucing. Selanjutnya yaitu media tanam. Nah, tanaman kumis kucing ini membutuhkan sekali tanah yang subur agar dapat tumbuh. Selain subur, tanah yang ditanami tanaman kumis kucing juga harus memiliki tekstur yang gembur dan mengandung banyak humus serta memiliki unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar seperti nitrogen, kalium, sulfur, maupun magnesium. Sedangkan unsur hara mikro merupakan unsur hara yang kebutuhannya tidak dalam jumlah banyak dan bervariasi tiap jenis tanaman. Yang termasuk dalam unsur hara mikro adalah klor, zat besi, tembaga, dan seng serta baron. Beberapa unsur tanah yang disyaratkan pada syarat tumbuh tanaman kumis kucing dimiliki oleh tanah jenis andosol yang juga terkenal sebagai tanah pertanian. Tanah jenis andosol ini memiliki warna hitam hingga coklat gelap. Tanah jenis andosol memiliki solum yang tebal dengan kandungan bahan organik yang tinggi, memiliki tekstur geluh, berdebu dengan struktur remah dan konsistensi gembur. Yang terakhir yaitu ketinggian tempat. Tanaman kumis kucing ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh pada dataran rendah hingga dataran tinggi. Tanaman kumis kucing dapat ditanam pada tempat dengan ketinggian 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya yaitu teknik dan cara budidaya tanaman kumis kucing. Nah, metode yang umum digunakan untuk memelihara kumis kucing yaitu dengan menggunakan benih dari perbanyakan vegetatif dengan stik batang,
Bahan stek yang digunakan berasal dari tanaman yang baik, subur, dan sehat. Cara stiknya yaitu dengan memilih batang yang tidak terlalu tua atau muda dan sudah berkayu. Potong batang menggunakan pisau tajam, batang dipotong menjadi ukuran 15-20 cm. Buang beberapa daun untuk mengurangi penguapan air. Kebutuhan bibit untuk 1 hektar dengan menggunakan jarak 40 x 40 cm membutuhkan sekitar 50.000 sampai 60.000 stek. Selanjutnya yaitu cara budidaya tanaman kumis kucing. Nah, menanam kumis kucing ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Orang bahkan menyarankan untuk menanam kumis kucing di dalam pot. Selain bermanfaat untuk kesehatan, kumis kucing ini juga bisa berfungsi sebagai tanaman hias. Berikut tahapan budidaya tanaman kumis kucing. Yang pertama yaitu penyulaman. Proses ini dilakukan terutama pada tanaman yang mati atau yang tumbuh tidak normal dengan tanaman baru yang umurnya tidak berbeda jauh. Hal ini dimaksud agar pertumbuhan tanaman seragam. Yaitu penyiangan. Saat muda harus sering disiangi daripada saat tua karena gulma sudah ditekan oleh tanaman di atasnya. Yang ketiga yaitu pemupukan. Untuk pupuk organik diberikan dengan jumlah 1-2 kilo pupuk per tanaman sekali sebulan per tanaman. Saat tanaman dewasa diberikan 1,5-3 kilo pupuk per tanaman 2-3 minggu sekali. Untuk pupuk konvensional, gunakan 75 gram urea tiap 3 kali panen atau 6-9 minggu sekali. Disebar dalam garis yang dangkal di antara tanaman lalu segera ditutup tanah. Yang keempat yaitu pengairan dan penyiraman. Awal pertumbuhan siram 1-2 kali sehari. Saat kumis kucing sudah nampak kuat dan rimbun, penyiraman dikurangi. Bisa juga mengenangi saluran antara pendengan dengan air. Pokoknya jangan sampai tanah menjadi kering. Yang terakhir yaitu penyemprotan pestisida. Hal ini dilakukan jika tanaman mempunyai gejala diserang hama penyakit. Selanjutnya yaitu kendala budidaya dan solusinya. Adapun kendala dan solusinya yang sering terjadi pada saat budidaya kumis kucing yaitu yang pertama ulat. Biasanya ulat akan memakan daun serta batang tumbuhan. Hal ini bahkan mungkin sering kamu lihat di lingkungan sekitar. Nah, cara mengendalikan hama ulat ini yaitu yang pertama, mengecek bagian bawah daun. Apabila terdapat telur kupu berwarna putih, maka segera dibersihkan. Yang kedua, genangilah tempat persemaian dengan air agar ulat naik ke atas dan mudah dibasmi. Yang ketiga, apabila cara sebelumnya tidak efektif, maka opsi terakhir adalah dengan cara menggunakan pestisida. Selanjutnya yaitu walang sangit. Walang sangit ini merupakan salah satu hama yang cukup meresahkan para petani. Walang sangit dapat merusak tanaman dengan meloncat ataupun terbang dari satu tanaman ke tanaman lain sambil mengeluarkan bau yang tidak sedap. Adapun cara mengendalikan hama walang sangit ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerapkan sistem tanam serentak. Yang kedua, menjaga kebersihan sawah dari rumput liar. Yang ketiga, menangkap walang sangit. Yang keempat, menggunakan predator seperti laba-laba. Yang kelima, menanam jamur yang memberikan efek bagi walang sangit. Dan yang terakhir yaitu menggunakan insektisida. Hama selanjutnya adalah hama wareng. Wareng biasanya menyerang daun dan batang pada tumbuhan sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi mati. Hama wareng ini menjadi salah satu penyebar virus yang menyebabkan penyakit tugro. Adapun cara untuk menangani hama wareng yaitu yang pertama mengatur pola tanam pada tanaman dengan melakukan penanaman bersama atau bergilir untuk memutuskan siklus hidup hama wareng. Kedua, menggunakan predator seperti kumbang, Paederus fuscipes, Opicina nigrofolia dan laba-laba, Lycosa pseudonulata. Yang ketiga, menggunakan insektisida. Namun cara ini harus dilakukan dengan efisien dan tetap dengan menjaga lingkungan. Dan yang terakhir yaitu selain berbagai hama yang telah disebutkan, ada beberapa hama lain juga termasuk ke dalam hama dan penyakit tanaman. Di antaranya adalah kutu kecil atau tunggau, babi hutan belalang, lalat buncis, kumbang, lalat buah, serta burung pipit. Dan yang terakhir yaitu penyakit tanaman. Nah, penyakit yang menyerang tumbuhan ini tidak hanya diserang oleh mikroorganisme saja, melainkan juga dikarenakan kekurangannya unsur hara atau unsur tanah lainnya. Cara mengatasi hama dan penyakit tanaman
yaitu yang pertama pengendalian mekanis. Pengendalian hama dan penyakit tanaman serta mekanis adalah dengan tindakan nyata untuk mengurangi hama dan penyakit tersebut. Cara ini dapat dikatakan sebagai cara tradisional, dikarenakan tidak menggunakan zat kimia semacam insektisida, akan tetapi dengan alat-alat seperti sabit, gunting tanaman, dan lain sebagainya. Cara ini membutuhkan waktu yang lama, hasilnya pun tidak maksimal, dikarenakan perkembangan hama dan penyakit pada tanaman yang menyebar luas. Yang kedua yaitu pengendalian kimia. Mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara kimia adalah cara terakhir apabila cara sebelumnya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Cara pengendalian hama dan penyakit dengan kimia adalah dengan menggunakan pestisida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida. Pengendalian ini memang terbilang mudah dan hasilnya maksimal, akan tetapi memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Salah satunya adalah menimbulkan polusi udara. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi tentang kumis kucing. Apabila saya melakukan kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.